Halo Rek, balik lagi di podcast Suara UKM bareng aku di sini Farli. Dan bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman diberi kesehatan. Meskipun di masa pandemi ini kita harus tetap produktif dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke, tentunya di podcast Suara UKM ini aku nggak pernah sendirian. Pastinya aku membawa bintang tamu dari UKM yang akan berbagi cerita nih. Dan tentunya pada episode kali ini aku kedatangan bintang tamu dari UKM Biliar. Dan di sini ada Mas Maher. Halo Mas Maher. Halo Mbak Verly. Oh, gimana nih Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah masih di rumah aja nih. PPKM Tapi juga udah sekarang. liburan nggak? Udah liburan kan? Udah masuk liburan kan? Alhamdulillah ini udah di FK, ini udah liburan kebetulan. Aku juga anak FK. Oh, anak FK. Oke, oke. Alhamdulillah deh Mas ya, kalau kayak gitu. Oke, Mas Maher. Mungkin Mas Maher boleh nggak sih Mas kenalan nih sama teman-teman pendengar podcast Suara UKM. Biar teman-teman pendengar nih kayak, ini siapa sih? Ini siapa sih yang ngomong gitu loh. Silakan Mas. Oke, halo semuanya. Pertama kenalin dulu, nama aku Maher Syahbani. Di UKM Biliar sendiri, aku sebagai wakil ketua yang menjabat di tahun ini 2021. Aku asal dari Fakultas Kedokteran, jurusan Kedokteran angkatan 2018. Salam kenal semuanya. Oke, halo Mas Maher. Oke, udah siap nih Mas ditanya-tanyain. Harus Oke, siap dong ya. Oke, siap. dari Mas Maher ini, berarti Mas Maher ini udah pernah merasakan kegiatan offline dong ya? Maksudnya di UKM Biliar ini sebelumnya? Alhamdulillah sudah pernah. Oke. Oh iya, berarti angkatan sebelum corona ini, Mas Maher. Iya, masih ya ada 4 semester lah Ah ya, sebelum adanya lumayan lah. pandemi. Oke, Iya, mungkin iya. Mas Maher nih untuk perawalan nih, mungkin Mas Maher boleh nggak sih Mas cerita tentang UKM Biliar ini? Karena mungkin pasti banyak orang itu kayak bertanya-tanya gitu loh Mas, kayak, "Hah, biliar dibikin UKM?" gitu loh. Apalagi masuk ke bidang olahraga ya Mas ya, maksudnya mungkin banyak yang belum tahu bahwa ini tuh biliar masuk ke bidang olahraga dan itu tuh ternyata ada UKM-nya. Silakan Mas. Oke, aku mulai cerita dulu dari UKM-nya sendiri ya. Boleh. Iya, boleh banget Mas, silakan. Oke. Jadi kebetulan UKM Biliar ini baru official diresmikan jadi UKM itu 2020 kemarin. Jadi sewaktu Oke, sekitar awal pandemi itu kami baru diresmikan jadi UKM di Unair. Sebelumnya itu iya. dari tahun sekitar 2016 kami ini bentuknya adalah klub yang kalau misalnya dulu waktu maba itu ada display UKM biasanya di luar, promosi-promosinya di luar karena belum diresmikan jadi UKM. Tapi alhamdulillah setelah ya Ya. berjuang sana sini akhirnya tahun 2020 alhamdulillah kami resmi jadi UKM. Jadi hitungannya kami masih ya anak bawang lah di Oke. UKM Unair sendiri. Mhm. Oke. Oke. Sebetulnya uh, ya agak agak ini ya, kalau misalnya biliar tuh bisa kita lihat biliar tuh cuman asik-asikan doang. Ternyata kalau Iya, misalnya benar. di bidang yang kompetitifnya sendiri, apalagi di UKM dan dapat dukungan dari kampus, ternyata biliar tuh ada yang bisa dilombain gitu, ada yang menonjolnya dari bidang olahraga biliar sendiri. Bukan cuma asik-asikan doang sebetulnya. Oke. Berarti, kalau misalnya ini kita masuk ke selanjutnya, Mas, ya. Kan biasanya kan biliar itu kan, biasanya mungkin ini bisa bisa sering lihat dan saya pribadi biasanya ngeliatnya itu kayak di bar mungkin ya, Mas, ya, di bar. Terus kayak bahkan bener-bener baru masuk di UNER ini tahu kalau ternyata biliar itu ada UKM-nya. Nah, biasanya nih Mas kan Mas tadi juga sempat bilang bahwa Mas juga pernah mengikuti kegiatan offline-nya. Nah, kira-kira apa aja sih Mas kegiatan atau mungkin proker atau agenda yang biasanya dilakukan? Iya, iya, iya. Aku juga cukup relate sih kalau misalnya biliar nih tadi kayak konotasinya negatif gitu ya. Stereotipnya biasanya, wah kalau Iya. misalnya kita main biliar itu pasti wah mainnya sama cewek nggak bener atau mungkin anak-anaknya itu merokok atau minum minuman keras. Tapi alhamdulillah selama kami di UKM biliar ini sangat sangat jauh lah dari Oke. hal-hal negatif kayak gitu. Bahkan yang kami lakukan tuh bisa meningkatkan, bisa ngasih tahu gitu ke orang-orang kalau misalnya Mhm. biliar tuh
ya bukan olahraga yang kayak gitu. Biliar tuh olahraga yang bisa dinikmati, orang-orangnya juga santai, bisa dibuat kompetitif juga. Kalau misalnya Oh. kegiatan sih kurang lebih sama ya kayak UKM olahraga lainnya. Jadi waktu dari sebelum corona ini, sebelum pandemi itu kami sering banget latihan rutin. Biasanya seminggu sekali latihan rutinnya tuh kalau kami biasanya di Strike yang Jalan Dharma Husada itu seminggu sekali setiap weekend entah Sabtu atau Minggu. Nah di situ tuh biasanya ya ngobrol-ngobrol. Jadi biasanya tuh serunya di UKM Biliar nih dari awal kami jadi klub itu latihan rutin nggak pernah sepi. Nggak pernah sepi itu dari ya mulai dari ada maba yang nyoba, mungkin ada angkatan-angkatan tua, mungkin alumni yang bahkan kita kayaknya jago banget. Ternyata waktu misalnya kita deketin dan kenalan, oh anak UNER juga, itu jadi bisa ngajarin kita di UKM Biliar tadi. Gitu. Latihan rutin nggak terbatas di latihan rutin aja ya. Biasanya di luar itu setelah latihan rutin ya kita nyantai-nyantai juga. Kita orang-orangnya selalu banget santai banget. Jadi biasanya abis latihan rutin gitu ya kita bisa nongkrong ngopi-ngopi gitu sih. Pergi kemana, lanjut nongkrong. Biasanya itu yang jadi pertanyaan nih Mas, kalau mau misal latihan rutin gitu ya, itu apa juga ada pemanasannya nggak sih Mas? Atau stretching atau mungkin ada yang dilakukan khusus gitu? Ya kalau misalnya namanya olahraga kan biasanya emang tergantung dari muscle memory kita ya. Jadi gimana jagonya kita, gimana katakanlah kalau misalnya biar kayak gimana mantepin pukulan kita tuh caranya ya latihan. Jadi ngebiasain otot kita dan otak kita tuh biar terbiasa sama kegiatan tersebut. Kegiatan lain tuh sebetulnya kami biasanya setiap tahun kalau misalnya nggak pandemi ya, itu ngadain turnamen juga. Biasanya kalau waktu itu pernah turnamen internal untuk UNAIR aja dan pernah yang buat eksternal juga. Waktu itu sempat gabung sama ITS Biliar. Pokoknya kegiatan-kegiatan itu tuh nggak cuman kalau misalnya tadi kan santai-santai ya ada santai-santai juga. Tapi ada juga kalau misalnya kita emang pengen wah kayaknya aku butuh prestasi nih, aku butuh ada yang mengapresiasi skill aku yang kayak gini. Itu kami bisa ngasih lihat nih ke orang-orang. Kami ngadain turnamennya juga. Wah, nih buat teman-teman pendengar podcast Suara UKM, gimana nih? Kalian udah ada gambaran belum buat kayak memantapkan diri buat masuk ke UKM Biliar? Karena pasti seru banget gak sih Mas ya? Kayak kita tuh juga bermain biliar, bermain juga, kadang kita juga bener-bener olahraga gitu, olahraga sekalian main gitu ya Mas ya? Kayak santuy Betul juga. banget. Gitu. Iya. Oke. Tapi agak sedikit kendali sih sebetulnya di pandemi ini. Aduh. Iya bener banget. Karena emang biliar sendiri kan butuh meja biliar. Benar. Butuh bola biliar juga. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada peralatan olahraganya tuh susah buat latihan rutinnya. Jadi di pandemi kayak gini tuh bener-bener mengusahakan untuk latihan offline. Nah sayangnya beberapa kali juga nggak sempet agak susah karena kalau misalnya mau latihan biasanya ya atas nama pribadi gitu ya kalau misalnya mau latihan. Kalau kegiatan online paling biasanya materi mungkin Mas? ngadain. Kalau materi biasanya kami ini buat nge-reach maba-maba atau orang-orang yang mau ikut. Di awal kan ada magang UKM biasanya. Nah di situ biasanya semua materi yang bisa diajarin lewat Zoom meeting itu diajarinnya waktu magang tuh. Kalau misalnya buat anggota-anggota dan pengurus aktifnya selama pandemi ini kegiatannya paling baru rapat awal tahun sama makrab gitu sih. Jadi kita saling sharing gitu kayak misalnya dari daerah mana yang misalnya tempat main biliarnya tuh yang oke, yang kayaknya worth it gitu, nggak terlalu mahal dan tempatnya enak juga. Oke, berarti kegiatan juga sekarang masih belum bisa selancar offline ya Mas, benar-benar masih kehenti lah ya istilahnya gara-gara pandemi ini. Ya kan butuh alat banget soalnya ini kegiatan olahraga yang offline. Bener banget. Oke. Dari Mas Maher sendiri ya, tadi kan di awal Mas Maher udah nge-mention nih
kayak udah pernah merasakan kegiatan offline selama, maksudnya di UKM biliar tuh udah pernah merasakan kegiatan offline nih. Nah, mungkin Mas Bahar bisa nih sharing sama teman-teman pendengar podcast Suara UKM, kayak pengalaman ada nggak sih Mas yang benar-benar paling teringat gitu loh. Entah boleh pengalaman pribadi lah, terserah, yang penting yang ada di UKM biliar itu. Yang berkesan. Oke, pengalaman ya. Mm-mm. Ini berkesan banget, terutama pengalaman pribadi ya. Mengingat aku Apa juga itu Mas? anak FK dan apa ya, dan main olahraganya tuh kayak gini. Ini tuh awalnya tuh dari aku maba ya, jadi aku tahu, awalnya waktu aku SMA itu ya cukup sering main-main biliar, main sama temen gitu kan, refreshing Iya. olahraga. Ternyata waktu aku kuliah tuh ada loh kayak organisasi yang menaungi biar kalau misalnya kamu mau main santai atau mau serius, ada yang mewadahinya. Ternyata di universitas tuh ada organisasinya loh. Waktu itu tuh Oke. kan belum jadi UKM. Nah, Mm-mm. yang sangat berkesan buat aku adalah dari tahun 2018 sampai 2020 itu kayak setiap tahun tuh kami selalu berusaha untuk, wah ini kayaknya goalnya kita harus bisa jadi UKM di tahun ini. Terus tahun depan ngadain lagi acara kayak turnamen, baksos gitu-gitu, dan ikut-ikut juga lomba kayak lomba di tingkat daerah, di tingkat provinsi. Pokoknya lomba-lomba biliar yang diadain oleh Oke. pemerintah daerah gitu ya, kayak Iya, iya. Porda gitu. Itu semangat banget, dan aku yang awalnya pengen ikut, pengen main-main biar ketemu orang banyak, biar ketemu teman-teman, biar ketemu banyak temen yang main biliar bareng gitu ya. Iya. Ternyata lihat orang-orang, wah ini kayaknya semangat banget biar bikin jadi UKM gitu. Yang buat aku sangat berkesan adalah ya kita tuh tetap menjaga gitu, walaupun kita orangnya tuh santai dan fleksibel banget. Aku Mm-mm. anak FK biasanya melihat di kampus kan cuman kampus A, FK, FKG doang, yang anaknya Iya, setiap iya. hari Mm-mm. itu aja. Gak pernah kampus B, kampus C. Ternyata pas aku ikut UKM, berkesan adalah ya kita tuh tetap menjaga gitu, walaupun kita orangnya tuh santai dan fleksibel banget. Aku Mm-mm. anak FK biasanya melihat di kampus kan cuman kampus A, FK, FKG doang, yang anaknya Iya, setiap iya. hari Mm-mm. itu aja. Gak pernah kampus B, kampus C. Ternyata pas aku ikut UKM biliar ini, aku bisa ketemu teman-teman dari kampus B, anak-anak FEB. Aku bisa ketemu dari Mm-mm. kampus C, anak-anak FKH, yang selalu apa ya, kalau ketemu tuh ya kita tuh main bareng santai tapi menghasilkan sesuatu. Dan waktu itu goalnya adalah alhamdulillah tahun 2020 Erlangga Biliar ini jadi UKM. Ya itu yang paling Hmm. berkesan Iya, waktu itu, iya, iya. perjuangan bikin UKM-nya waktu itu. Kalau menurut aku ya, pengalaman pribadi. Wah, jadi kayak bener-bener ngerasain kangen gak sih Mas sama kegiatan offline itu, kayak bebas, eh, mau ngapa-ngapain enak gitu ya, kumpul. Duh, bener-bener jadi Ya, kangen. kangen banget sih. Udah apa, beda banget lah rasanya Iya, kita ngopi beda. habis latihan rutin sama ngopi-ngopi lewat Zoom. Aduh, itu beda banget sih. Apalagi sekarang mungkin bisa, bisa gitu Mas ya, ini normal gitu ya. Tapi kan pakai masker, nggak bisa. Kita harus jaga jarak. Jadi dikit-dikit pakai hand sanitizer. Jadi kayak nggak sebebas dulu gitu ya. Ya, semoga aja pandemi segera berlalu ya Mas, biar kondisi kita juga Amin, semakin amin. membaik lagi. Oke, Amin. Mas Mahal mungkin selanjutnya nih, boleh nggak sih Mas kasih tahu nih sama teman-teman pendengar, kan biasanya kan juga ada yang bertanya-tanya nih mengenai boleh nggak sih masuk ke UKM biliar itu, kita nggak punya basic atau kita nggak punya keahlian, terus juga boleh nggak sih kalau misalnya aku tuh cuma punya tongkatnya aja atau mungkin aku nggak punya apa-apa, kira boleh nggak sih Mas gabung di UKM biliar, dan apa aja sih yang mungkin buat teman-teman pendengar itu masuk ke UKM biliar? Boleh banget, boleh banget Nah, dari kamu yang nggak ngerti apa-apa, atau bahkan kamu orang yang ngelihat biliar itu olahraga yang, aduh kayaknya negatif banget nih konotasinya. Boleh banget enggak kamu sih Mas kayaknya. join UKM biliar ya. Karena bahkan ini aku sempat nemu waktu di magang tahun lalu ya. Jadi kayak Ya. ada beberapa orang tuh yang kayak, oh ternyata biliar tuh gini ya. Ternyata biliar tuh ada tekniknya, ada serunya kalau misalnya kita tahu cara mainnya gimana. Oh Sama iya, lah iya. kayak olahraga lain, kalau misalnya kita bisa ngelakuinnya tuh kita bakal lebih enjoy gitu buat ngelakuinnya. Nah, terus lagi emang
UKM biliar nih wadah, ya mewadahi kalian semua gitu. Kalian yang mau main bareng biliar, nyari temen main biliar bareng, atau yang bahkan kalian misalnya kalau misalnya di HP tuh ada 8 ball pool gitu ya, Iya. game tentang biliar. Kalau misalnya kalian bosan main kayak gitu dan pengen ngerasain gimana cara main biliar di meja biliar langsung join aja kalau kayak gitu. Oke. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kalian emang awalnya tuh udah atlet atau udah sering ikut lomba biliar, sangat diharapkan lah buat join di UKM biliar karena yang kompetitif pun ada kayak gitu. Nah, nih buat teman-teman pendengar, jadi jangan risau, jangan sedih lah. Intinya itu pasti akan diterima juga dan pasti juga akan diajarin ya Mas ya, sama ada orang-orangnya, ada pelatihnya kayak gitu ya Mas. Pasti Ya, diajarin UKM biliar juga. tuh santai banget UKM biliar. Nah, Dan oke. peluangnya di dunia olahraga biliar tuh ya masih gede banget lah buat generasi muda kayak kita. Kamu kalau misalnya lihat ke tempat biliar tuh yang main tuh banyak orang tua gitu ya, banyak yang Iya, udah iya. senior yang udah jago-jago. Nah itu tuh nggak menutup kemungkinan kita yang masih anak muda kayak gini tuh bisa ngalahin mereka, Nah, karena emang benar banget. sangat masih sedikit gitu pemain biliar yang masih muda-muda kayak kita itu. Benar Jadi banget. sebisa mungkin kalau misalnya kalian emang punya passion atau ambisi pengen, kayaknya aku pengen milih suatu olahraga yang kayak peluangnya masih oke lah, bisa banget gitu, pilih biliar Oke. ini. Kayaknya kita jangan cerita banyak-banyak deh Mas Maher. Biar teman-teman pendengar podcast ini kayak semakin penasaran gak sih? Kayak penasaran tuh sayangnya mereka punya keinginan buat kepo banget kan masuk akhirnya ke UKM Biliar. Gitu kan ya Mas ya? Oke. Jadi jangan Ya, ya. banyak-banyak biar mereka makin penasaran. Oke, Mas Maher nih mungkin bisa kasih tahu sama teman-teman pendengar podcast, ada nggak sih Mas sosial media, mungkin ada yang mau tanya-tanya atau mencari informasi lebih lanjut mengenai UKM Biliar? Oke, kalau misalnya sosial media biasanya kami aktif di Instagram, nama Instagramnya erlangga.biliar. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya untuk gabung UKM biliarnya bisa langsung DM ke Instagram atau chat ke official account lainnya. Di situ di Instagram ada accountnya juga di situ. Oke, Kayak gitu. nanti kita juga bantu menuliskan di description box-nya. Oke, sekali lagi kita udah di penghujung acara nih Mas Maher. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing di podcast Suara UKM. Oke, terima kasih banyak Mbak Verly. Oke, oke. Buat teman-teman pendengar setia podcast Suara UKM, jangan lupa ajakin teman-temannya untuk terus mendengarkan podcast Suara UKM ini. Dan mungkin kita sampai sini aja dan kita pasti akan bertemu di episode-episode selanjutnya. UKM Uner, semangat dari juara.